90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast. Reni Setia masih hadir dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kita masih akan membahas terkait dengan arus balik mudik lebaran aman dan nyaman. Dan sudah hadir di studio kami narasumber ada Dr. Andes Haji Sunarno. Assalamualaikum, selamat siang Pak Narno. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Lani. Alhamdulillah kabar baik Bapak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, maaf lahir batin ya Pak ya. Iya sama-sama Mbak Lani. Ya. Yang pastinya juga Lebaran kali ini memang banyak banget cerita-cerita bahagia karena para pemudik ini merasakan kayaknya lancar aja gitu Pak dan lebih baik daripada arus mudik ataupun balik ke Lebaran di tahun sebelumnya. Mungkin menurut Pak Narno bagaimana nih pengaturan arus mudik Lebaran tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak Narno? Iya, oke Mbak Rani. Alhamdulillah untuk Jawa Tengah ternyata tadi aman dan nyaman. Meskipun di sana sini ada kekurangan dalam pelayanan fasilitasi, tapi cukup lancar dan tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Kemacetan juga ada tapi tidak terlalu lama dan hanya di tempat-tempat tertentu saja. Ya, jadi menurut hemat kami ya alhamdulillah kita bersyukur setelah bisa melalui mudik sampai hari keberapa ini. Masih ada sisa berapa hari lagi. Ini untuk lebih diwaspadai lagi. Jadi sampai hari ke tanggal 4 sampai 15 kalau tidak salah ini sudah berjalan lancar, tertib, aman. Aman gitu ya, lancar gitu. Karena juga infrastruktur yang sudah disiapkan ini di tahun ini juga hampir semuanya siap gitu ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, yang dekat saja di Magelang ini dengan dibukanya jalur alternatif di Canguk ini sangat bertugas. Bisa mengurai ya Pak ya? Iya, bisa mengurai kemacetan lalu lintas. Dan ini berkat kerjasama antara petugas-petugas, baik dari TNI, Polri, Satpol PP, instansi vertikal dinas, juga sangat tergantung kesadaran masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas. Ini sangat mendukung adanya mudik dengan aman dan nyaman. Baik, jadi infrastrukturnya ready, pemudik juga alhamdulillah bisa diantisipasi dengan disiplin di jalan begitu ya Pak ya? Iya, begitu. Untuk geradak-geruduknya udah kayak berkurang nih. Iya, kelihatannya ya. Jalan enggak begitu seperti kemarin. Oke, baik. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau sharing mungkin pengalaman di arus balik atau arus mudik Lebaran tahun 2024 ini boleh juga Anda sampaikan melalui 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Lalu kalau menurut Pak Narno sendiri peran teknologi untuk pengoptimalan pengaturan dan pemantauan arus balik mudik Lebaran tahun ini seperti apa nih Pak? Peran teknologi menurut hemat kami sangat strategis dan sangat penting ya. Karena itu dapat mempermudah komunikasi dan cepat, cepat dan diakses cepat. Sehingga kalau terjadi segera diantisipasinya juga dengan cepat. Jadi menurut saya sangat penting. Tinggal kita menggunakannya yang harus bisa selektif ya, memilih karena kadang ada orang iseng di-share ternyata itu hoax. Gitu. Jadi ini menurut saya harus diwaspadai kepada masyarakat. Baik. Jadi teknologi terus juga peran media sosial ini sangat mempengaruhi sekali ya Pak untuk arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Iya. Jadi sangat mempengaruhi. Dan ini berkat kerjasama yang baik, kesadaran masyarakat yang tinggi ini, menurut catatan kami angka kecelakaan itu turun 8% secara nasional ya. Secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2023 Lebaran dalam periode yang sama. Ya, jadi alhamdulillah. Namun demikian juga
pasti ada evaluasi karena di sana sini masih ada kejadian yang luar biasa seperti kemarin informasi yang kami terima di Jawa Timur. Itu di Jombang apa mana itu ada bis yang terbakar karena menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Itu kemudian di Jawa Tengah juga di Boyolali apa ada yang juga terbakar. Di mana lagi ada. Jadi ini perlu jadi catatan khusus agar penyedia jasa atau kendaraan yang akan menempuh perjalanan jauh ini harus betul dicek betul, fix betul agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik. Jadi memang sudah dari awal sudah ada persiapan dari pihak kepolisian juga udah beberapa kali ya Pak yang meminta pemudik untuk mempersiapkan kendaraan. Iya, kalau perlu sosialisasi khusus pada pemilik agen bis ya, atau pemilik perusahaan transportasi umum untuk betul-betul diperhatikan. Ternyata juga kami mengikuti di Tulungagung itu juga ada sopir yang ternyata tertangkap menggunakan narkoba. Nah, ini kan sangat berbahaya. Benar. Sehingga perlu ada sosialisasi dan yang selektif lah. Jangan sampai juga pernah terjadi awak kru bis itu keneknya karena kelelahan harus nyopir menggantikan sopirnya. Ini juga mestinya tidak boleh, prosedur tetapnya kan tidak boleh. Iya, benar. Hal-hal kecil ini harus kita evaluasi terus, kita perhatikan agar di kemudian hari tidak akan terjadi lagi. Amin. Ya, sampai Kementerian Perhubungan pun bikin tagline nih Pak, mudik ceria penuh makna gitu kan. Baik, biar beberapa mungkin kendaraan yang ditemukan yang tidak layak jalan tadi bisa dimasukin garasi aja gitu ya Pak, nggak usah dipakai lagi pas mudik. Iya. Oke, baik. Untuk Anda keluarga Fas, kita akan break sejenak untuk beberapa informasi yang melewat dan Anda tetap bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan narasumber melalui 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Kegiatan ini keluarga Fas diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jateng, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan juga YouTube Kominfo Jateng. 90.1 Fas FM untuk Anda keluarga Fas ini masih hadir dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jateng, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Dan tema kita adalah arus balik mudik Lebaran 2024 ya, aman dan nyaman, bersama dengan Dr. Andes Haji Sunarno. Pak Narno tadi sudah membahas bahwasanya memang tahun ini mudiknya terbilang lebih baik daripada tahun sebelumnya begitu ya Pak ya? Iya. Dan angka kecelakaan pun tadi secara nasional alhamdulillah turun. Nah, kalau menurut Pak Narno nih, rencana jangka panjang untuk meningkatkan infrastruktur transportasi ini untuk mengatasi tantangan arus balik mudik Lebaran di masa mendatang seperti apa Pak? Iya, baik Mbak Rani. Jadi khusus untuk Jawa Tengah ini pemerintah berusaha untuk program-program terutama infrastruktur yang belum selesai dan tertunda ini diharapkan untuk diakselerasi, dipercepat lagi. Contohnya umpamanya rencana jalan tol Bawen Jogja. Sekarang ini perlu saya informasikan bahwa untuk Jogja ini hampir sudah selesai, kemudian fisiknya. Kemudian untuk Jawa Tengah ini
pembebasan tanahnya alhamdulillah sudah hampir selesai. Ada 1-2 yang itu saya kira nanti bisa diselesaikan. Sudah selesai sehingga diharapkan ya kalau bisa akhir 25 ini paling lambat sudah bisa clear. Bisa clear karena sebetulnya kan direncanakan jalan tol Bawen Jogja ini akan selesai akhir 23 kemarin. Tapi karena kita kena pandemi corona sehingga mundur 2 tahun. Jadi diharapkan itu karena kendala-kendala pembebasan tanah sudah tidak ada lagi dan ini fisik mungkin akan segera dimulai. Itu tol Bawen. Kemudian juga tol untuk mengantisipasi mudik yang lebaran yang datang. Ini Solo Jogja ini juga diharapkan sudah tuntas ya. Karena kemarin sudah dijujubai kan tapi belum hanya sampai Klaten atau mana itu. Jadi diharapkan itu nanti bisa selesai sehingga nanti bisa mengurai kemacetan yang terjadi di simpul-simpul yang biasanya terjadi kemacetan. Itu yang jalan besar. Kemudian pemerintah ini juga sudah berencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta api dari Ambarawa itu sampai Jogja. Nah, di Magelang itu kan melintas di Magelang juga, sehingga ini dalam proses feasibility study dan sudah ada evaluasinya dan kalau itu memang nanti bisa diharapkan bisa diwujudkan, maka kemungkinan kemacetan ketika mudik lebaran akan bisa teratasi karena masyarakat bisa diberikan pilihan-pilihan, bisa melalui jalan tol, bisa jalan negara yang kita punya, rel kereta api dan lain sebagainya. Insya Allah. Di samping pemerintah Jakarta juga akan memprogramkan jalan-jalan provinsi yang sekarang ini rusak akan secara bertahap akan diperbaiki. Oke. Jadi nanti akan banyak dari yang akomodasi transportasi umum begitu ya Pak yang disiapkan oleh pemerintah tentunya dengan kesiapan yang maksimal, jalan juga ready dengan perbaikan di mana-mana begitu ya Pak Iya betul. Jadi tidak hanya itu juga pemerintah karena ini mudik itu kan acara rutin ya setiap tahun terjadi, makanya ada catatan khusus yang nanti akan di follow up untuk tahun berikutnya. Tidak hanya infrastruktur saja, jadi pemerintah juga sudah banyak mempersiapkan tentang logistiknya, bagaimana tentang agar tadi bisa mudik dengan aman dan nyaman kan. Harga-harga sembako harus terjangkau oleh masyarakat. Dan ini oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah diadakan langkah-langkah persiapan, mengadakan pasar murah, kemudian juga mengendalikan harga dengan memantau harga-harga di pasaran, kemudian juga persiapan tentang yang lain-lain, termasuk penyiapan posko-posko di tempat tertentu ini kan dalam rangka aman ya, aman. Kemudian dinas kesehatan di masing-masing kabupaten kota juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya, terutama rumah sakit kalau terjadi apa-apa. Jadi semuanya ini sudah menjadi rutinitas aktivitas pemerintah, namun demikian juga perlu ada partisipasi dari masyarakat. Baik, jadi memang semua lini ikut bekerja sama begitu ya Pak Narno. Ya ini ada pertanyaan atau mungkin ini sharing juga nih dari Salaman ya Ibu Fitri. Terima kasih, bukan hanya memang tadi seperti disampaikan Pak Narno, bukan hanya kesiapan dari transportasi dan infrastruktur yang ada, alhamdulillah lebaran ini beras juga turun harganya Bapak, terima kasih. Alhamdulillah, Ya kan setelah kemarin kita juga banyak sekali drama-drama begitu ya Pak, yang harga beras di mana-mana udah harganya mahal. Barangnya
susah juga dicari, Pak. Iya. Baik, jadi terima kasih Bu Fitri. Jadi ini memang tidak terlepas dari kegiatan kita, pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus melakukan koordinasi tentang tidak hanya harga beras, tapi tentang ketersediaan BBM pun kami juga telah berkoordinasi dengan Pertamina. Jadi Pertamina menjamin stok aman sampai dengan hari-hari normal tadi. Setelah Lebaran ya. Ya, jadi tidak ada antrian yang berkepanjangan. Benar. Ya, kemudian juga yang lain-lain sudah dipersiapkan pemerintah. Nah, ini mohon pengertian masyarakat untuk bisa saling mendukung peran apa yang bisa diberikan dalam rangka agar Lebaran ini bisa kita rasakan aman dan nyaman semuanya. Iya, benar sekali. Ada juga dari Pak Setia yang ada di Magelang, mudik aman nyaman karena banyak juga fasilitas mudik gratis nih Pak, pakai bis. Ya, terima kasih kepada Bapak Dewan juga, tolong tarif tol ini dipantau terus Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Dan program mudik gratis kami dari Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan. Kami dikoordinasi oleh Badan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang ada di Jakarta. Oke. Kalau tidak salah ada 1.600 atau berapa ya, saya agak lupa datanya. Yang tahun ini dikoordinasikan oleh Badan Penghubung namanya. Unit kerja milik pemerintah di Jakarta yang tugasnya memfasilitasi para perantau-perantau di Jakarta dari Jawa Tengah. Oke. Dan ini sangat membantu sekali ya Pak ketika ada mudik gratis, masyarakat terbantu, tentunya kasus kecelakaan di jalan juga insya Allah bisa menurun gitu kan? Iya, betul. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa sekarang ini kan tidak hanya permasalahan roda 4 ya yang begitu banyak jumlahnya selalu meningkat dari tahun, tapi roda 2 sudah luar biasa, sehingga ini ada pengaturan tentang keselamatan. Saya sendiri kalau melihat ini pemudik dari Jakarta pakai sepeda motor dengan membawa barang-barang yang seperti itu kan, kadang-kadang juga mesti harus diperhatikan keselamatannya. Benar, iya. Dan ini sangat terbantu dengan program mudik gratis dan program balik gratis. Ini sepertinya kalau dilihat dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat ya Pak? Apanya? Untuk penyediaan dari mudik gratis. Iya, kemarin 2 tahun kita tidak mengadakan karena pandemi, tapi tahun ini kita sudah. Kalau enggak 1.500, 3.000 gitu. Kita sediakan dari Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Untuk Anda keluarga FAS yang ingin bertanya, silakan Anda bisa memanfaatkan 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Kalau untuk ketersediaan rest area yang disiapkan oleh pemerintah, menurut pandangan Bapak nih, selama arus mudik dan Lebaran kemarin, apa memang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat nih Pak? Iya, karena kebanyakan masyarakat melalui banyak yang juga menggunakan fasilitas jalan tol, sehingga perlu persiapan yang matang di rest area, karena menjadi pusat berkumpulnya orang banyak di situ. Ya, jadi terutama masalah-masalah rumah makan, fasilitas kebersihan, dan untuk tetap dikelola dengan baik agar tadi aman, tetap nyaman gitu. Jadi para pengelola rest area untuk lebih menjamin kelancaran dan keamanannya. Baik, harga juga nggak terlalu tinggi, jangan sampai terlalu tinggi gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ini di mana-mana ramai sekali. Tidak tahu ya, jual apa saja laku gitu ya. Apalagi di rest area dan tempat berkunjung orang banyak. Iya. Berarti memang ini juga bisa menghidupkan perekonomian yang ada di sekitar ya Pak, terutama untuk Jawa Tengah yang notabene banyak sekali pemudik yang masuk ke Jawa Tengah. Ini bisa juga meningkatkan, ini kan informasi yang kami dapat juga destinasi wisata di Jawa Tengah ini juga membludak nih Pak kunjungannya. Iya, baik. Terima kasih. Jadi begini, kalau menurut catatan kami, kendaraan ini dulu ya. Kendaraan yang masuk Jawa Tengah itu sekitar 1 juta kendaraan. 1.030.000 berapa. Tapi kendaraan yang keluar Jawa Tengah, orang Jawa Tengah yang keluar mudik itu malah lebih
lebih tinggi itu 1.100.000 berapa gitu. Okay. Jadi ya hampir imbang yang masuk maupun keluar. Sehingga kan Jawa Tengah merupakan perlintasan belum yang ya. Jadi ini merupakan berkah tersendiri karena yang mudik di Jawa Tengah khususnya ini banyak wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata kita. Iya. Termasuk Borobudur catatan kami ada sekitar hampir 70.000 selama tanggal 4 sampai tanggal 15. Okay. Belum tanggal 15, setelah tanggal 15. 63.000 wisatawan yang masuk Borobudur. Kemudian di mana? Banyumas itu mana? Baturaden itu 30.000. Kemudian di mana lagi sekitar itu. Jadi 30 itu yang banyak paling Borobudur ya. Yeah. Ya, jadi sudah tentu akan membawa dampak ekonomi yang cukup signifikan. Ya, baik. Jadi memang ini bisa dimanfaatkan semuanya gitu. Tadi Bapak bilang rumah makan gitu kuliner, laku, destinasi wisata juga alhamdulillah meningkat gitu ya Pak ya. Iya, termasuk hotel, transportasi, UMKM pasti dia membeli buah tangan ya. Apa yang ada di situ. Ya. Oke, baik. Ini juga pastinya peran dari masyarakat yang bisa ikut membantu pemerintah adalah dari media sosial yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan bijak ya Pak. Kayak tadi bilang Bapak di awal bahwa teknologi dan media sosial ini pun sangat membantu arus balik dan mudik lebaran tahun 2024 ini. Karena kan penyebaran informasinya ini cepat banget ya Pak ya. Di satu titik ini ada tempat rest area yang ternyata juga bagus view-nya. Terus juga destinasi wisata yang bisa dilewati sembari mudik begitu ya Pak? Iya. Jadi ya tadi saya sangat penting hanya masyarakat untuk bisa menseleksi, memilah dan memilih. Karena setiap orang kan bisa membuat konten ya, tanpa harus diedit, kemudian penanggung jawabnya juga tidak ada, kemudian menurut selera mereka sendiri tanpa memperhatikan bahwa ini patut tidak di-share dan lain sebagainya karena hanya orang iseng. Jadi kami menghimbau agar masyarakat bisa memilih yang benar-benar manfaat untuk kita semuanya. Ya, ketika akurat dan ada edukasinya, begitu informasinya ini disebar malah bisa menguntungkan ya Pak ya? Iya, jadi bisa dampak positifnya lebih luas ya. Oke, baik. Kita break lagi, kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Reni ingatkan kembali, Anda bisa ikuti dialog kami bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Arus balik mudik lebaran aman dan nyaman. Anda bisa sharing atau mungkin mau bertanya gitu ya. Silakan 314330 atau via WhatsApp 081578709640. Keluarga FAS, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jateng. Anda bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jateng, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id ataupun YouTube Kominfo Jateng. 90.1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS. Reni masih dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tema kita kali ini adalah arus balik mudik lebaran aman dan nyaman bersama dengan Bapak Haji Dr. Andes Sunarno. Dan Anda keluarga FAS bisa simak informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id ataupun YouTube Kominfo Jateng. Tadi sudah dijelaskan juga banyak sekali yang dilakukan pemerintah, yang disiapkan itu bukan hanya sekedar jalan dan juga transportasi aja, tapi beberapa rest area sampai dengan ketersediaan BBM gitu ya Pak Narno. Tadi memang sudah disiapkan benar-benar jauh-jauh hari untuk menciptakan mudik lebaran yang aman dan nyaman. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak yang sudah masuk di redaksi kami. Selamat siang narasumber, terima kasih atas ketersediaan beberapa fasilitas yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Semoga memang seperti yang diungkapkan di awal bahwa untuk kecelakaan setiap tahun semoga bisa terus turun ya Pak ya.
Karena juga kan banyak sekali korban-korban di jalan nih, terutama kendaraan roda 2 ya. Harusnya bisa memanfaatkan mudik gratis. Terima kasih. Lalu juga ini ada pertanyaan, apakah untuk Jawa Tengah masih bisa dimaksimalkan bis transportasinya nih Pak, antar kota mungkin seperti busway. Ya, berapa tahun nih untuk nunggu kalau di Magelang ada busway mungkin tidak harus semua jalur dilewati tapi hanya di beberapa wilayah saja. Dari Mas Yuda di Magelang. Monggo, Pak Narno, tanggapannya seperti apa? Iya. Ya, terima kasih Mas Yuda Magelang. Ya. Jadi memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil kebijaksanaan di kota-kota tertentu sudah kembangkan Transjateng. Yeah. Bis Transjateng yang contohnya di Kota Semarang, kemudian pelayanannya sampai ke Terminal Bawen. Yeah. Kemudian di Solo juga sudah dikembangkan, dan untuk Magelang memang belum. Nah, ini menjadi masukan. Yeah. Oleh karena itu sudah berhenti, masukan ini sangat baik. Nanti akan dijadikan bahan untuk rapat evaluasi. Ketika Magelang sudah memungkinkan, ditinjau dari aspek bisnis tapi untuk dalam rangka pelayanan, saling menguntungkan masyarakat, tapi pengelolanya juga tidak terlalu mengandung kerugian. Ini akan di survei dulu, disurvei dulu, dan bisa dan memungkinkan kalau memang itu diperlukan dan merupakan prioritas daripada kepentingan masyarakat di Magelang. Jadi sangat memungkinkan, tinggal nanti kita koordinasikan dengan instansi terkait, terkait. Baik. Itu Mas Yuda. Baik, ini juga ada pertanyaan kembali, tadi sudah dijawab untuk berapa lama sebenarnya Magelang nih bisa ada lagi transportasi kereta api ya Pak? Oh iya. Tadi sedikit sudah dibahas, mungkin bisa dijawab lagi nih Pak. Ya, baik. Jadi ini sudah menjadi rencana dari PT KAI bahwa akan menghidupkan kembali jalur rel kereta api dari Semarang sampai Jogja. Ya. Nah, ini sudah sekarang ini baru tahap survei evaluasi, nanti visibility study-nya seperti apa, tapi jelas PT KAI sudah memberikan informasi pendahuluan bahwa memang rel kita itu masih bisa digunakan. Meskipun nanti di tempat tertentu akan memindahkan jalur, bukan memindahkan ya, jalur kereta yang ada ini kan ada yang sudah ditempati oleh penghuninya. Benar. Didirikan bangunan dan ini mesti mereka harus pindah karena ini memang mereka sejak lama minta, tapi memang karena pemerintah ke depan ini transportasi merupakan salah satu bidang yang harus ada kan dalam rangka melayani masyarakat, maka pada saat itu KAI tidak mengizinkan. Jadi ya dihimbau dengan penuh kesadaran, toh itu untuk kepentingan bersama, untuk kita bersama, dan kita tahu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di kita ini kan milik negara dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Benar, Bapak. Jadi kita itu ya kalau bukan haknya ya dengan sadar ya. Nanti pasti pemerintah akan mencari solusi terbaik seperti apa. Baik. Jadi memang itu memang sudah ada rencana, hanya kapannya nanti kita menunggu dari PT KAI. Baik, sabar gitu ya. Yang penting semoga nanti ke depannya bisa dipermudah, karena memang Bapak bilang tadi bangunan-bangunan liar itu banyak begitu ya Pak di sekitar kita, terutama untuk jalur kereta api yang nantinya akan dihidupkan kembali nih. Jadi dengan demikian nantinya ketika jalan tol sudah jadi diharapkan 2025 nanti. Kemudian jalan negara juga sekarang kita tahu yang kita ada sekarang ini di Secang sudah lebar. Benar. Biasanya pusat macet di situ di traffic light itu. Kemudian di Jambu juga sudah lebar, sudah
lancar sekali lah, lancar sekali. Kemudian jalan negara sudah, tol sudah, kereta api ada, dibuka kembali, tapi kapanpun kami belum bisa menyampaikan. Ini kan berarti masyarakat diberikan pilihan. Milih jalan cepat tapi berbayar, jalan negara harus sabar, tapi jadi kalau banyak pilihan kan tinggal milih aja. Benar. Sesuai dengan kemampuan masyarakat. Iya, dan untuk menciptakan keamanan dan nyaman serta kelancaran tadi ya Pak ya. Iya. Oke. Baik. Ya Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih Pak agar bisa terciptakan kedamaian pasca Lebaran nih Pak. Tentunya juga dengan kenyamanan dan keamanan perjalanan arus balik mudik Lebaran. Monggo Pak Narno. Baik Mbak Rani. Yang pertama dalam kesempatan ini saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada para petugas yang telah bekerja keras, baik itu TNI Polri, dinas-dinas yang terkait, kemudian relawan, kemudian organisasi yang membantu kelancaran kenyamanan mudik Lebaran tahun ini. Saya menyampaikan ucapan yang setinggi-tingginya, semoga menjadi amal baik ya. Amin. Mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, pada masyarakat kami minta untuk terus memberikan yang terbaik dalam arti kepatuhan berlalu lintas ini untuk tetap menjadi kesadaran kita bersama. Oleh karena itu sosialisasi dalam rangka ini perlu ditingkatkan lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Kemudian setelah Lebaran ini mohon untuk bisa bekerja normal kembali, sebagaimana kita PNS juga sudah mulai bekerja aktif lagi, sehingga roda perekonomian bisa berjalan normal lagi. Saya kira demikian himbauan saya. Selamat bekerja, semoga sukses senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narno atas informasinya, atas himbauan dan pesannya juga. Ya, kita harus bekerja kembali karena liburan udah usai ya Pak ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda keluarga FAS yang sudah ikut bergabung di 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Nanti 11:41 adzan zuhur akan berkumandang untuk Magelang dan sekitarnya nih keluarga FAS. Terima kasih atas kebersamaannya. Terus melangkah merajut asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.